Kalian semua sehat? Alhamdulillah. Ya. Belajar di rumah gimana nih? Menyenangkan? Oke, kita mulai ya. Untuk pembelajaran hari ini, silakan dibuka oleh ketua kelas ya, pimpin doa. Istaina salaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu iqra'u doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alni min ibadika Allahumma barik Amin. Amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Ora. Oke. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Oh ya, sebelumnya kita baca di rumah terkait yang akan disampaikan hari ini. Transformasi geometri. Oke. Sebelumnya siapkan buku paket ya, karena nanti di sini materinya ada di buku paket halaman 103. Nah, dihimbau kalian membaca dulu sebelum mulai ya. Oke. Malam sudah membaca ya? Udah, Umi. Oke. Udah, Umi. Oh iya, ada yang tidak hadir hari ini? Sakit, Mi. Ya, oke. Ya, kita doakan ya, semoga lekas sembuh untuk Elsa. Saya Rumi kelihatan? Saya Rumi kelihatan? Kelihatan, Oke. Kelihatan Umi. Hai, Umi sudah sediakan absensi ya, ada di Google Classroom. Kalian bisa klik Google Classroom-nya, sudah ada absensi yang sudah Umi buat ya, nanti silakan diisi. Ya, Mi. Sudah dibuka Google Classroom-nya ya? Sudah, Mi. Udah, Mi. Dulu daftar hadirnya. Nah ini ya, daftar hadirnya silakan kalian diisi di sini ya. Iya, Mi. Kembali. Baik, hari ini yang akan Umi transformasi geometri, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk kali ini yang akan dibahas hanya refleksi ya, karena translasi sudah minggu lalu, masih ingat? Ada yang masih ingat ya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang translasi. Apa itu translasi? Pergeseran. Siap. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ya, diharapkan mampu memahami definisi transformasi geometri, terutama bagian refleksi, kemudian mengidentifikasi sebuah titik yang telah mengalami transformasi geometri, menentukan koordinat sebuah titik yang telah mengalami transformasi geometri atau refleksi, dan menemukan rumus umum refleksi. Baik. Oke. Speakernya dimatiin dulu ya, soalnya nanti kalau kalian mau bicara, baru nyalakan. Oke, Umi. Ya, soalnya ini mendengung ya. Nah, sip begitu. Kalau mau bicara, baru tekan mic-nya ya. Oke, ada yang tahu apa itu transformasi? Aku, Mi. Oke, apa? Namanya siapa? Usum. Usum. Apa Usum?
Transformasi adalah suatu proses mengubah posisi atau bentuk benda. Iya, coba. Ini pertemuan minggu lalu ya. Masih ingat ya? Nah, transformasi adalah suatu proses mengubah posisi atau bentuk benda. Ada banyak jenis transformasi ya. Ada yang masih ingat? Coba jenis transformasi apa aja? Translasi. Betul. Translasi. Dilatasi. Perkalian. Siap. Oke ya. Masih ingat ya ternyata? Oke. Nah ini ya jenis-jenis transformasi geometri ada 4 yang tadi kalian sudah sebutkan. Yang pertama translasi atau pergeseran, kedua refleksi atau pencerminan, ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Untuk pertemuan kali ini kita khusus ke materi refleksi atau pencerminan ya. Nah ini ada kaitannya dengan ayat suci Al-Quran ya. Untuk materi pencerminan ini. Ada yang bisa membacakan? Naila, Mi. Oke, Naila, siap, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surah An-Nur ayat 26. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Ya, ayat tersebut secara implisit menerangkan mengenai pencerminan ya. Jadi, apa yang didapat sama dengan apa yang diberi. Dalam hal ini diterangkan tentang kebaikan ya. Jadi, kalau kalian berbuat baik, maka akan mendapatkan yang baik pula. Nah, kita akan mengaitkan materi pencerminan ini untuk ke dalam matematika seperti apa sih? Ya. Refleksi pencerminan. Nah, coba perhatikan. Bisa terlihat gambarnya ya? Ada gambar apakah ini? Ada baik. Ya. Ada baik. Ada baik. Ada pencermin di ini ya. Laut. Kemudian ada apa? Air. Ada kucing. Oke. Nah, gambar yang manakah yang merupakan pencerminan? 1, 2, 4. 1, 2, 4. Kenapa 3 bukan pencerminan? Beda, Mi. Apa yang beda? Ada gambarnya. Beda. Beda. Cerminnya putih di gambarnya enggak. Coba satu orang. Yang mana yang bukan pencerminan? Sarah, Mi. Sarah, ya silakan Sarah. Menurut kamu manakah yang merupakan pencerminan? Nomor 1, 2, 4. 1, 2, 4, betul. Kenapa nomor 3 bukan pencerminan? Itu pantulannya bukan kucing lagi, Mi. Harimau. Singa, Mi. Singa ya, beda ya, Ya, Mi. beda objek ya. Ini mungkin masa depan kucing ya, seperti ini ya. Ya, jadi kalian harus tahu ya. Jadi kalau bercermin itu apanya yang harus sama? Bagaimana kalau bercermin? Iya, harus sama. Berarti kalau tidak sama, itu pencerminan bukan? Bukan. Bukan ya, harus curiga tuh yang pencermin itu siapa. Ya. Oke. Nah, dari berdasarkan gambar ini, nah di sini juga ada ya materinya di buku paket halaman 103, bisa dibaca ya. Kami sudah menginstruksikan untuk membaca dulu di rumah. Kemudian coba, ada yang tahu nggak dari gambar ini berarti ciri-ciri pencerminan itu apa sih? Fahira boleh jawab. Sama. Oke, Fahira mau jawab, boleh. Silakan Fahira. Oke, Mi. Oke, Ya. tiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Oh iya.
Ya, jarak yang sama ya. Tiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Selain itu ada lagi sifat-sifat pencerminan apa aja? Selain jarak harus sama, harus tegak lurus. tegak lurus. Betul. Apalagi? Bayangannya sama. Bentuk data bayangan. Bayangannya sama. Bayangannya sama ya. Nah, di sini bentuk bayangannya sama dengan bentuk asli, tetapi dengan posisi terbalik ya. Oke. Nah, kita masuk ke rumus umum refleksi. Di sini nanti kalian akan menemukan sejumlah rumus refleksi ya dalam matematika itu seperti apa. Di sini Umi sudah menyiapkan lembar kerja kelompok. Jadi nanti silakan Umi sudah bagi ke dalam 4 kelompok ya. Silakan kalian berkolaborasi. Caranya Umi sudah membagikan LKPD di Google Slide. Jadi Google Slide ini secara online kalian bisa buka di rumah dan bisa mengisinya bersama-sama. Ya, sesuai kelompoknya. Umi sudah buat 4 slide berarti 4 kelompok. Jadi silakan kalian mengisinya sesuai di slide kelompok masing-masing. Mengerti? Mengerti. Mengerti, Umi. Mengerti, Umi. Nah, ini lembar kerja peserta didiknya yang pertama ya. Ini untuk kelompok pertama, oke. Ada gambar, nanti kalian tinggal mengisi titik-titik ya. Ini silakan, boleh berdiskusi, boleh mengisi komentar juga bisa. Boleh saling berkolaborasi. Ya, bisa dimulai? Bisa, Mi. Oke, siap. Bisa, Mi. Silakan. Oke, untuk Umi beri waktu 10 menit ya, kira-kira. Bisa? Bisa. Bisa, Mi. Oke, sip. Linknya sudah bisa dibuka ya? Bisa. Oke, nah ini sudah Ya, Umi. masuk nih kelompok 1. Umi mau lihat ya kolaborasi tiap kelompok. Mau jalan-jalan dulu nih ke kelompok 1. Umi cek. Sudah ada Raya nih yang mengisi, bagus. Kemudian ada Kaila. Nih yang nomor 1 itu Sumbu X kan ya? Siapa yang mau ngisi ya? Kenapa, Say? Aku mau nanya dong. Siapa? Usum ya? Usum. Ya, kenapa Usum? Aku masih bingung, kan aku kelompok 4 nih. Tapi Ya. di lembar kerja kelompok 4 belum ada koordinat ABC sama aksen ABC-nya, Mi. Nanti gimana, Mi? Oh, gitu ya. Oh iya, ini ya untuk kelompok 4 ya. Oke, bagus. Berarti kalian detail ya. Di sini kelompok 4 memang Umi sengaja tidak menyimpan A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana. Jadi kalian bebas. Khusus kelompok 4 Umi bebaskan. Jadi bebas menentukan mana A, B, C-nya, mana aksen B, aksen C, aksennya. Paham ya? Oke, Umi. Paham. Syukran, Umi. Kelompok lain nggak ada masalah ya? Paham. Nggak ada. Kelompok lain jelas? Kalau kelompok 1 jelas? Jelas, Umi. Kelompok 1 jelas. Oke, ini ya. Kita lihat kelompok 1 yang sudah berdiskusi. Saskia, Kaila sudah masuk. Oke, bagus. Raden Siti Maria. Oke, nomor 1 sudah selesai. 2 selesai. 2 belum ya. Nomor 3. Sip. Umi mau kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Iya. Ada Azahra Amira. Oh, ini kelompok 3 ya. Di kelompok 2 ada siapa aja ini yang mengisi? Komentarnya? Kelompok 2 sudah ya, nomor 3 sudah terisi, bagus. Nomor 1 sudah terisi. Kita ke kelompok 3. Kelompok 3 kita lihat ada Aurelia Salma. Silakan kalian bebas berkomentar ya. Di sini kalau yang belum paham, kalian tinggal klik slide komentarnya, kalian bisa saling berdiskusi di sini. Ya. Oke, ini sudah masuk nih Fahira. Guys, gimana caranya? Nah, kebaca ya yang lain ya. Jadi bisa bekerja sama di sini. Saling berdiskusi. Jawabannya juga bisa ketik sendiri. Ada Cindy Amelia Putri. Nah, ada yang ngetik nih, Cindy. Oke, bagus. Kaila. Kita lihat kelompok 4.
Nah, kelompok 4 sudah beres ya? Ternyata ada Desya, Naila. Oke, sudah siap kira-kira presentasinya? Kelompok 1. Kelompok 2, sedikit lagi ya. Kelompok 1 sudah siap sepertinya ya? Tinggal bayangannya ya? Ya, Umi, dikit lagi. Oke. Kalau begitu, kalau sudah siap semua, sudah bisa dimulaikah presentasinya? Presentasinya sudah bisa dimulai? Siapa Bisa, sudah? Umi. Kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 1. Oh, kelompok 2 Kelompok belum siap 1. ya? Oke. Kelompok 1 mau presentasi kelompok ya. Kelompok lain harap menyimak dan nanti silakan kalian menanggapi ya. Kalau ada yang nggak jelas atau ada pertanyaan bebas, siapa aja boleh bertanya. Oke, kita presentasi kelompok 1. Selesai ya kelompok 1. Ya, ini sudah terisi semua. Alhamdulillah. Baik, silakan siapa yang mau presentasi? Ya, Mi. Kaila, Umi. Kaila, silakan Kaila. Mulai ya, Mi. Boleh, silakan. Mulai. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang Kaila bakal ngewakilin teman-teman Kaila untuk presentasi lembar kelompok 1. Yang anggotanya ada Kaila, Mariam, Saskia, Raya, Siva, sama Audrey. Langsung aja ke soal nomor 1. Itu ditanyakan bangun segitiga tersebut dicerminkan terhadap sumbu apa. Bisa dilihat dari gambar yang di samping terhadap sumbu X. Kemudian nomor 2, jika segitiga ABC merupakan bangun asal 3B, 3C3 sebagai bayangannya, maka koordinat titik A-nya bisa dilihat dari gambar yang Umi kasih dari soalnya 3,9 itu udah ada di titiknya. Kemudian yang koordinat titik B juga sama 3,3. Kemudian yang koordinat titik C 6,3. Kemudian yang koordinat titik A3 itu cuma diubah tanda atau ditambahkan tanda jadi min 9. Jadi koordinat titik A3 itu 3,-9, koordinat titik B itu 3,-3, koordinat titik C3 itu 6,-3. Lanjut di yang soal nomor 3, berdasarkan hasil yang telah kalian Halo, suara Kaila tidak terdengar. Kaila keluar. Oh, bisa menggantikan mungkin temannya Kaila? Melanjutkan. Kaila ngelek kayaknya ya, jaringannya ya. Oke, kita tunggu coba dari kelompok 1. Ada yang bisa menggantikan Kaila? Aku aja, Mi. Oke, siapa? Siapa, Mi? Syifa, silakan Syifa. Tadi nomor 3 ya sekarang yang belum. Ya. Berdasarkan hasil yang telah kami simpulkan pada isi soal nomor 2, kami dapat menyimpulkan jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan X, min Y. Oke. Baik, sudah jelas kelompok lain mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Sarah, Mi, mau nanya, Mi. Sarah, oke. Sarah dari kelompok berapa, Sarah? Dari kelompok 2. Oke, silakan. Itu kan apa namanya yang nomor 3? Menghasilkannya X, min Y. Nah, aku tuh masih bingung kenapa gak dua-duanya gitu yang min. Oh, Sarah masih bingung ya, kenapa ini kok bayangannya X, min Y dan yang negatifnya hanya Y saja. Ya. Itu? Oke. Ya. Kelompok 1, paham ya pertanyaannya? Paham, Mi. Siapa yang mau coba jawab? Saskia, Mi. Saskia, boleh Saskia silakan. Jadi kita bisa lihat dari jawaban soal nomor 2, itu kan angkanya adanya perubahan tanda X dan Y. Itu hanya Y-nya saja yang berubah. Jadi maksud dari min Y itu artinya adanya perubahan tanda. Gitu, Sar. Paham nggak?
Silakan. Ngerti. Oke. Oke. Ini paham. Terima kasih. Oke. Ada lagi kelompok lain? Cukup? Cukup kelompok 1 ya? Cukup, Umi. Oh, cukup. Umi. Ya. Oke. Kelompok 2 sudah siap belum? Kelompok Belum, dua? Mi. Oh, belum. Belum, Mi. Belum Oke. siap. Kalau belum siap, berarti kita ke kelompok 3 dulu deh. Boleh? Kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Putri Umi. Putri. Baik, silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Putri dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang lembar kerja di kelompok kita. Kelompok aku itu ada Zahra, Cindy, Nadira, Fahira, Rasya, Zalfa, dan Aurelia. Langsung aja ke soalnya. Nomor 1, bangun segitiga tersebut dicerminkan terhadap Y sama dengan X karena di gambarnya itu sudah jelas ada Y sama dengan X-nya. Nomor 2, jika segitiga ABC merupakan bangun asal dari A aksen, B aksen, C aksen sebagai bayangannya, maka koordinat titik A sama dengan min 2,4, koordinat titik A aksen sama dengan 4, min 2, koordinat titik B sama dengan 2,4, koordinat titik B aksen sama dengan 4,2. Koordinat titik C sama dengan min 2,6, koordinat titik C aksen sama dengan 6, min 2. Nomor 3, berdasarkan hasil yang telah kami isi pada nomor soal 2, dapat disimpulkan jika titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan Y, X. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang menanggapi dari kelompok lain? Aku boleh koreksi nggak, Mi? Oh, ada yang mau koreksi. Siapa? Raya Umi dari kelompok 1. Oke, Raya ada koreksi ya menurut kamu? Iya, Umi. Menurut aku yang nomor 2 itu kebalik semua, Mi. Harusnya A itu 4, min 2, A aksen itu min 2,4. B itu 4,2, B aksen itu 2,4. C itu 6, min 2, C aksen itu min 2,6. Oke, kita sambil diketik. Oh, Ya, ini salah ya? Salah apanya, Ray? koordinatnya Umi kebalik. Oh, kebalik aja. Tapi yang lainnya sudah betul. Iya, Umi. Oke. Ya. Makasih Raya atas koreksinya. Iya, sama-sama. Oke, berarti di sini berapa tadi? Oke. Nah, diperbaiki ya oleh kelompok 3. Bisa diperbaiki? Kelompok 3, halo. Silakan kelompok 3. Tadi kan Raya sudah mengoreksi ya jawaban yang betulnya. Kalian perbaiki lagi. Oke, nanti Umi cek sudah betul atau belum. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tadi hanya kurang teliti saja ya, tapi sudah dikoreksi oleh Raya. Bagus. Berarti yang lain paham ya. Jadi kesalahan di kelompoknya tahu gitu. Kelompok lain tahu, oh ini salahnya, ada yang salah. Berarti kan sudah memahami materi hari ini. Oke, kita ke kelompok berapa sekarang? 4 ya? 4, Mi. Sudah siap? Siap. Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau presentasi? Naila, Mi. Kelompok 4. Yang mau presentasi dari kelompok 4, halo? Iya, Mi. Naila, Mi. Oh, oke, Naila. Silakan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Naila Amanda Putri dari kelompok 4 ingin menjelaskan LKPD yang telah diberikan oleh Umi kepada kelompok 4. Nomor 1. Bangun segitiga tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Lalu nomor 2. Jika segitiga ABC merupakan bangun asal dan A aksen, B aksen, C aksen sebagai bayangannya, maka koordinat titik A sama dengan 0,0 dicerminkan menjadi koordinat titik A aksen yaitu 0,2. Koordinat titik B 4,0 dicerminkan menjadi koordinat titik B aksen 0,4.
Lalu koordinat titik C 4,2 dicerminkan menjadi koordinat titik C aksen min 2, min 4. Lalu nomor 3. Berdasarkan hasil yang telah kami isi pada soal nomor 2 dapat disimpulkan jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangan min Y, min X di mana X dan Y ini berubah posisi serta berubah tandanya. Oke, sekian. Apa di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Naila dari kelompok 4. Silakan, mungkin kelompok lain ada pertanyaan atau ada tanggapan? Aku, Mi. Iya, boleh. Namanya Aku siapa? mau nanya. Belva dari kelompok 2. Oke, Belva dari kelompok 2. Silakan Belva. Aku mau nanya, kalian itu tahu dari mana dicerminkannya terhadap garis Y sama dengan min X? Oke. Naila, sudah didengar pertanyaannya? Jadi kita ambil sembarang titik, terus melalui garis hitam itu maka akan dipertemukan titik 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, 1, min 1,1, dan min 2,2. Jadi bisa disimpulkan percerminan terhadap garis sama dengan Y sama dengan min X. Gitu, Bel. Iya, makasih. Ada yang jawab siapa? Nida. Oke. Nida, Mi. Oke. Dicatat ya, yang jawab siapa, yang presentasi siapa, nanti ada nilai poin, nilai plus dari ini ya. Oke, Mi. Kelompok 2 kira-kira sudah selesai kelompok 2? Udah, Mi. Udah. Oke, alhamdulillah ya, kelompok 2 sudah terisi. Siap presentasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nabila Putri Agisni, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Nura, Belpana, Sarah, Ezika, Kalisa, Naila Kalisa, dan Najma akan mempresentasikan lembar kerja kelompok 2. Langsung aja dilihat soalnya. Yang soal pertama, bangun segitiga tersebut dicerminkan terhadap sumbu Y, karena segitiga yang ada di gambar itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Nomor 2, jika segitiga ABC merupakan bangun asal dan A2, B2, C2 sebagai bayangannya, maka koordinat titik A 3,9, koordinat dicerminkan terhadap sumbu Y, koordinat titik A2-nya jadi min 3,9, koordinat titik B 3,3 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi min 3,3, koordinat titik C 6,3 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi min 6,3. Jadi bisa dilihat kesimpulannya, jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan min X, Y. Oke. Ya, bagus. Baik, ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain atau tanggapan? Untuk kelompok 2? Kelompok lain? Kelompok lain? Halo? Ada tanggapan? Umi. Ya, kenapa? Silakan. Umi. Ya. Kaila mau nanya tapi bukan lembar kelompok 2. Mau nanya apa? Jadi ada yang Kaila bingungin. Jadi kan di setiap soal sama lembar kerja kelompok kan beda-beda ya, Mi. Terus abis itu, contohnya di kelompok aku kan ada koordinat titik A3, B3, 3. Ini yang kelompok 2A2, B2 sama C2. Terus abis itu yang selanjutnya yang kelompok 3 itu A aksen, B aksen, sama C aksen kayak gitu-gitu kan, Mi. Itu tuh ngaruh nggak sih, Mi, kayak ke soal sama ke jawaban gitu? Oke. Umi, aku mau jawab. Oke, sebentar ya. Tadi Kaila masih bingung ya. Kenapa kok Umi beda-beda ya? Ada A2, B2, C2, ada A3, B3, C3, ada aksen, B aksen, C aksen.
Oke. Sebelum yang jawab, mungkin ada Iya, yang Mi. jawab dulu dari kalian. Kalau menurut aku, Mi, itu tuh nggak Siapa ini? harus Maaf, Desya, siapa? Mi, dari kelompok 4. Oke, Desya. Desya dari Kalau kelompok. menurut aku, Mi, itu gak harus ada aturan gimana cara nulisnya. Pokoknya intinya itu cuman sebagai bayangannya aja, Mi. Kalau menurut aku gitu. Gitu ya. Oke. Ya, tadi Kaila yang nanya ya. Kaila gimana? Sudah paham? Paham, Mi. Yakin paham. Makasih, Desya. Iya. Iya, Mi. Iya, itu ya apa yang disampaikan Desya ya. Oke, semua kelompok sudah presentasi ya? Oke. Sudah, Mi. Kelompok sudah. Bagaimana paham materi hari ini? Paham, Mi. Paham, Mi. Paham, Mi. Kalau sudah selesai sudah kelompoknya, kita akan menyimpulkan ya. Nah, kira-kira setelah kalian menyimak tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 presentasi, itu kan pencerminannya beda-beda ya. Ada pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, ya. Apalagi itu tadi, selain sumbu X, sumbu Y, tadi kelompok lain ada apa aja? Ada sumbu Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Terus yang terakhir? Sama garis Y sama dengan min X. Oke. Dari keempat itu, ternyata kita bisa menemukan rumusnya. Ya. Jadi supaya kalian, kan, nih kalau ulangan perlu ada gambar nggak? Maksudnya kita perlu menggambar nggak sih? Gitu kan ya. Kan nggak mungkin kalau ulangan itu harus digambar ya. Iya, Ada Mi. rumusnya, ya kita ada rumusnya ternyata, rumus pencerminannya. Tadi rumus-rumusnya sudah kalian peroleh ya, yang di kesimpulannya. Oke, sekarang kira-kira, nah ini ya rumus referensi yang tadi sudah diperoleh dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 menghasilkan rumusan seperti ini. Kira-kira kalau baca begini, ngerti nggak? Ngerti, Umi. Kalau baca gini, Rada pusing. Rada pusing. Itu ya. Dan kalau kita bilang Y, jadi X min Y. Kalau ngapalin kan pusing ya. Nah, Iya. bisa nggak sih pakai kata-kata sendiri aja? Nah, dengan bahasa sendiri. Coba, gimana? Ada yang punya ide kah atau punya pendapat? Cara memahami rumus ini dengan kata-kata sendiri bagaimana sih? Saya Umi, aku Aisyah Maira. Oke, Aisyah Humaira, silakan. Jadi yang nomor 1 itu pencerminan terhadap sumbu X. Jadi pertamanya itu kan X, Y. Nah, Ya. X nanti kita ubah jadi X, min Y. Jadi hanya min Y-nya aja yang berubah jadi negatif. Yang nomor 2, pencerminan terhadap sumbu min Y itu pertamanya kan X, Y diubah menjadi min X, Y karena itu diubahnya hanya min X doang. Jadi X-nya itu dari positif ke negatif. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pertamanya itu jadi dari X, Y menjadi Y, X. Jadi angkanya yang X, Y-nya itu kita tukar jadi YX. Yang keempat, pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Diubah menjadi min Y sama min X. Karena itu kita ubah, kita tukar itunya posisinya dan kita ubah menjadi dari positif menjadi negatif. Sekian. Oke, ya bagus ya. Oke, baik, Umi akan tambahkan ya dari hasil diskusi kita. Kesimpulannya intinya, bisa dimatiin speakernya sama? Bisa dimatiin? Bisa dimatiin? Ya. Ya. Nah, Umi simpulkan ya. Jadi dari hasil kerja kelompok tadi menghasilkan rumusan umum resepsi. Jadi Umi tambahkan ya.
Ini sudah bagus penjelasan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Tadi kelompok 2 hanya kurang teliti aja ya. Tapi kayaknya melihat gambarnya itu kebalik ya. Harusnya benda aslinya jadi bayangannya. Itu aja sih. Tapi sebenarnya sudah bagus. Nah, jadi kesimpulannya untuk memudahkan kalian menghafal rumus-rumus refleksi itu mudah. Yuk, kita bantu ya sama-sama ya. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu X, itu X-nya yang tetap, ya. Memang kan ya? Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, Y-nya tetap. Nah, itu aja. Kalau X-nya tetap, oh berarti sisanya berubah kan? Tanda. Itu aja. Kemudian, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini hanya ditukar. Tadinya X, Y, jadi Y, X. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X itu selain ditukar dia harus berubah tanda. Oke, mungkin itu saja ya kesimpulan yang bisa kami berikan hari ini. Bagaimana? Ada kendala dari materi ini? Enggak, Mi, alhamdulillah. Tidak, Mi. Kalau sudah paham, Umi punya kuis nih. Siapa yang mau kuis? Aku. Nanti di akhir kan ada penilaian ya. Di akhir Umi kasih soal gitu dosen. Matiin dulu speakernya. Speakernya dimatiin dulu. Ya. Jadi nanti di akhir ada penilaian. Sekarang Umi punya kuis nih 4 soal buat 4 orang. Kira-kira mau nggak kuis? Poinnya Mau, Mi. kasih reward ya buat yang jawab dan tambahan poin 20. Jadi kalian nanti sudah punya tabungan 20 poin untuk soal ulangan nanti. Mau? Mau, Mi. Kalau mau, siapkan jawaban terbaiknya. Siap ya. Kuis soal pertama. Bayangan titik A min 5,11 direfleksikan terhadap sumbu X adalah, ayo siapa yang tahu? Aku, Mi. Aku mau jawab. Siapa? Nabila, Mi. Nabila, silakan Nabila. Ketik ya, jawabannya diketik sendiri. Ini nggak mau bantu. Kita ngetiknya. Kita tunggu jawaban Nabila apa ya? Nabila. Ya, nggak apa. Dikasih waktu ya? Boleh dikasih waktu untuk mengetik. Nabila ada kesulitan dalam mengetik jawaban? Bentar, Mi. Lagi loading, Mi. Ya, bolehlah, boleh. Oke, sambil menunggu Nabila menjawab, kita kuis nomor 2 ya. Siap yang lain? Siap, Umi. Siap, Mi. Biarkan Nabila menjawab dulu ya. Nomor 1 nanti yang jawab Nabila. Kita lihat ke kuis. Oke, nomor 2. Bayangan titik A 3,7 direfleksikan terhadap sumbu Y adalah. Speakernya dimatiin sayang. Yang jawab aja, yang mau jawab berarti langsung. Mariam, Umi. Oh, Mariam mau jawab nomor 2. Oke, silakan nanti Mariam boleh mengetik jawabannya ya. Oke, nomor 2 katanya Mariam. Kita lanjut ke kuis nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Jika titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, akan menghasilkan bayangan. Ini siapa yang mau jawab? Aura mau jawab nih. Aura mau jawab. Oke. Aura mau jawab ya. Silakan. Ya, bagus. Aura sudah mulai mengetik jawaban. Aura. Nomor 4. Kita tunggu dulu ya, yang lain baru kita ke nomor 4. Coba kita lihat. Nomor 1 sudah dijawab kan? Nabila, coba. Tadi jawabannya apa Nabila? Nabila? Jawabannya apa? Nabila? Oh, Nabila sedang mengetik. Nabila lisan aja dulu nggak apa-apa.
Jawabannya apa? Nabila? Halo? Apa Umi? Tulisan aja dulu. Jawabannya 5,-11. 5,-11. Bisa diketikkan? Oke. Iya, Mi, tunggu. Oke. 5,-11. Oh, sebelum diketik ini dulu. Betul nggak jawaban Nabila menurut teman-teman yang lain? Katanya 5,-11. Umi, jawaban aku beda. Oh, ada yang beda. Siapa jawaban yang beda? Silmi. Silmi beda dengan Nabila. Iya. Iya, jawaban menurut Silmi berapa? -5 sama -11. -5 dan -5,-11. Kenapa Silmi? Alasannya? Karena itu direfleksikan terhadap sumbu X juga kan. Ya. Oke, silakan ketik jawabannya deh, boleh. Ya, ini jawaban Nabila ya. Nabila 5,-11. Kemudian ternyata dikoreksi oleh Silmi. Kalau menurut Silmi, jawabannya kita lihat. Yang lain kelihatan ya? Tulisan Nabila sama Silmi. Kelihatan. Kelihatan, oke. Kelihatan. Pakai kurung ya, nanti lepas itu. Kasih kurung. Kalau nggak dikurungin udah lepas. Ya, menurut teman yang lain coba yang betul siapa? Jawaban mana yang betul? Silmi. Suara terdengar. Betul nggak jawabannya? Betul. Betul kan, sudah paham ya? Udah, Umi. Paham nih. Oke, bagus. Berarti ya betul ya. Jadi yang betul adalah jawaban Silmi. -5,-11 ya. Ana bilang kurang teliti aja ya. Belajar lagi ya. Iya, Oke, siap. Nggak apa-apa. Yang sudah menjawab walaupun salah, Umi kasih nilai tambah. Tapi nggak 20 ya, 10 aja. Oke? Ya. Nomor 1 sudah. Nomor 2 kita lihat sudah dijawab kan? Sudah oleh Mariam. -3,-7. Bagaimana menurut teman-teman, betul salah? Benar, Mi. Benar, Mi. Mariam benar ya. Dapat nilai Benar, Mi. Mariam sudah punya tabungan nilai nih 20 nih. Oke, kita lihat jawaban nomor 3. Ini namanya siapa ya? Nomor 3 nggak ada nama. Aurel Mi tadi. Tulis Aurel ya, namanya Aurel. Aurel jawabannya 4,3. Oke, gimana menurut teman yang lain? Betul atau salah? Benar, Umi. Benar? Iya. Benar ya? Oke, sip. Jadi kalau Y sama dengan X itu tinggal ditukar ya. Itu koordinatnya 3,4 jadi 4,3. Good. 20 poin buat Aurel. Oke, masih ada puisi? Masih ada. Nomor 4 belum ada yang jawab ya? Nomor 4 belum ada yang jawab. Siapa yang jawab nomor 4? Zahra, Mi. Zara, oke bagus. Zara, silakan. Tulisan dulu Zara, berapa? -5,10. -5,10. Boleh ditulis. Silakan diketik jawabannya ya. Coba, diketik jawabannya. Nomor 4. Ya, Azahra, Amira, ya. Ya. -5,10. Kasih kurung ya. Kita dikurungin. Ya, betul salah jawaban Zahra. Salah, Mi. Ada yang menyalahkan. Siapa? Siapanya yang menyalahkan? Belva, Mi. Belva, kata Belva salah. Berarti jawaban yang betul apa ya, Belva? -5,-10. Menurut Belva, -5,-10. Oke, boleh ditulis -5,-10 ya. Ya, Mi.
Jadi nomor 1 tadi yang benar siapa? Xiaomi. 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 Oke, Xiaomi benar ya. Yang benar Xiaomi. Poinnya 20, 20 Mariam juga benar. Juga sama benar. 4. Nah, oke. Sudah ada jawaban ya untuk nomor 4. Jawaban Zahra min 5,10. Jawaban Belva min 5, min 10. Kira-kira siapa yang betul menurut teman-teman yang lain? Belva. Mana, Umi? Belva ya. Ini bukan polling ya, tapi harus paham nih. Paham nggak materinya? Pahami. Ya, betul. Jawaban yang betul Belva. Belva 20 ya. Zahra kasih poin 10. Apa? Walaupun salah, kalian sudah menjawab, tetap untuk kasih poin ya. Untuk Belva 20, untuk Zahra 10. Oke, selesai kuisnya. Nah, Umi sudah buatkan latihan soal ya. Karena kan kalau yang tadi hanya 4 orang yang dapat poin ya. Kali ini semua harus mendapatkan nilai. Jadi untuk nilai hariannya ya. Umi sudah siapkan di Google Form. Kalian bisa buka mungkin ya. Bisa buka GC-nya? Bisa, Mi. Bisa, Mi. Oke. Umi sudah siapkan di Google Form. Silakan dicoba dijawab. Ya, materi hari ini sudah ada latihannya di Google Form. Silakan semua. Oke. Nah, ini ya. Ada absensi, ada penilaian harian. Oke, sudah ada yang selesai 2 orang. Kaila sama Rasya sudah beres. Ayo, yang lain masih ditunggu ya. Oke, sambil menunggu kalian mengisi Google Form, Umi akan umumkan kelompok terbaik tadi presentasi ya. Nah, nanti untuk ada nilai tambah juga untuk presentasi terbaik. Oke, kira-kira kelompok mana yang terbaik? Kelompok mana? Ayo. Oke, kelompok terbaik ada di kelompok 1. Yeay, ada Raden ya, Raya. Yeay, kelompok 1 terbaik. Ada Kaila, Mariam, Tia, Sesia, Raya, ya. Jadi buat kelompok yang lainnya ya, jangan berkecil hati, semua dapat nilai pokoknya dari Umi ya. Jadi harus lebih semangat lagi dalam berkolaborasi. Ya, Umi. Ya. Oke, sudah diisi Google Form-nya? Udah, Mi. Udah, Mi, lagi sih. Oke, Udah, Mi. Ya. Oke, sudah ada. Oh, udah banyak ya. Udah ada 5 orang yang menyerahkan nih. Bagus. Kita lihat nilainya berapa ya. Oke, ya, bagus ya. Ini ya, kenapa? 9F kan? Gabung ke kelas. Ya, yang 9F ya, bukan 9F. Yang itu kalau 9F saja. Ya, ini kelas 9F saja yang Google Form-nya. Oke, Kaila, bagus ya.
Oke, sudah semua ya mengisi Google Form-nya? Belum, Ya, Umi. sudah. Oke, sudah sebagian mengisi ya, sudah masuk. Baik, ini sebagai penilaiannya. Nah, tadi yang menjawab kuis, Umi tambahkan nilainya ke harian ini ya, nilai harian. Jadi bisa lebih bagus lagi. Oke, kalau begitu sambil kalian mengisi ya, nanti Umi akan cek setelah pembelajaran selesai Google Form-nya. Nanti Umi akan beritahukan nilainya ya. Diberitahukan nilainya. Oke. Ya, Umi. Ya, silakan. Masih ada waktu untuk yang belum selesai. Untuk materi minggu depan, selanjutnya kita akan bahas rotasi ya. Jadi persiapkan materinya, dibaca di buku paket ya. Umi juga sudah buatkan video pembelajaran untuk bisa kalian simak ya di channel YouTube Umi. Nah, jangan lupa subscribe ya. Oke, Umi. Oke, Umi. Like, subscribe-nya. Umi udah buat video pembelajaran materi ini ya. Kalian bisa cek di Google Classroom, materinya sudah Umi posting. Kalau masih belum paham, bisa diputar-putar lagi videonya ya. Bisa diulang lagi. Oke. Oke, dirasa sudah cukup ya? Ya, Mi. Oke, dirasa sudah cukup. Penilaian nanti Umi lihat ya. Penilaiannya nanti Umi cek di Google Classroom-nya. Komentar. Kemudian untuk materi selanjutnya. Nah, ini tentang apa? Ada yang tahu nggak gambar ini? Rotasi, Mi. Muter. Rotasi. Belajar tentang Yang lala itu, Mi. Rotasi, Umi. Biang lala. Ya, biang lala itu rotasi. Oke, sudah cukup materi hari ini? Sudah, Umi. Sudah, Umi. Cukup, Mi. Oke, terima kasih sudah Syukran, hadir ya. Mi. Syukran, Ya, Umi. bisa. Belum berdoa ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Kalian bisa lebih memahami lagi. Belajar lagi karena akan mendekati KS ya. Oke, baik. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ditutup dengan doa. Ya, kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Istaidu ikra'u suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Istaidu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Syukran, Umi. Salam buat orang tuanya. Oke, Umi. Enggak, Pak Selamat. Ada refleksi dulu. Yang lain jangan matiin ya. Ya, mangga kepala ya. Ya, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limit dulu ya, kasih. Setelah Bapak menyaksikan pembelajaran di SMP Kutan kami, memberikan apresiasi yang bagus lah. Kalau pembelajaran matematika seperti terjadi di sini, mungkin matematika di Indonesia ya menurut Bapak baik-baik nilainya. Ya, intinya harapan Bapak seperti itu ya. Setiap hari belajarnya kayak kelihatan pada hari ini. Bapak mencatat ada sampai 14 orang. Ya. Bapak catat semuanya, 14 orang aktif semuanya. Pesertanya semua berapa?
Ibu? 28. 8 ya. Ya, Bapak catat di sini ada 14 orang yang aktif. Paling banyak Kaila ya, sampai 4 kali 5 kali. Baik, komunikasi antara peserta didik sangat bagus. Kemudian dengan ibu guru juga sama, ibu guru juga memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan, untuk bertanya, untuk mengeluarkan pendapat, jadi sudah terpenuhi. Tapi yang perlu dilatih pada anak-anak mungkin ya, anak ini refleksi udah pelajaran yang keberapa, Kaila? Kaila mana Kaila? Ya, kenapa, Pak? Ya, ini untuk materi refleksi sudah yang keberapa? Sudah yang berapa kali pelajarannya? Maksudnya gimana ya, Pak? Yang udah keberapa hari? 2 kali. 2 hari. Minggu kemarin jadi minggu kemarin Umi nyuruh kita baca, dan sekarang kita mempelajari lebih dalam lagi sama Umi. Itu. Ya. Bagus, jadi ya strategi yang disampaikan oleh Ibu Guru ya. Sebaiknya seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, materinya dibaca dulu terlebih dahulu sehingga terjadi komunikasi, ada diskusi. Lain halnya kalau kita belajar pas mau belajar kemudian saat itu juga kita belajar, maka akan banyak diamnya ya, daripada seperti ini. Kalau dibaca lebih awal, ya itu akan terjadi komunikasi, terutama yang kalian bisa bertanya pada ibu guru tentang pemahaman materi. Jadi dilanjutkan, tapi coba Bapak pengen tes kamu nih ya. Pak Slamet, punten. Ya. Nanti sesi wawancara dengan anak itu ada lagi jam 10 Pak ya? Ya, kalau itu terkait dengan instrumen ya, bukan dengan ini. Oh iya. Ya. Mangga. Tenang Pak. Apakah ini tetap saja yang diwawancara nanti yang di kelas ini atau ganti ini? Ya. Yang di kelas ini. Beda lagi Pak. Kita sudah menyiapkan 10 anak, insya Allah. Nanti jam 10. Nanti linknya saya share kemarin. Nanti Bapak beda lagi linknya, bukan yang ini. Ini kelas. Ya, itu Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Oh, untuk ini kuesioner? Pak Kepala? Halo? Ya Pak, kenapa Pak? Masih ada 2 pekerjaan ya. Ada 2 kegiatan. Pertama, wawancara terkait instrumen. Kemudian berikutnya, oh iya Pak, mangga nanti jam 10 itu saya sudah menyiapkan link, ada 10 anak yang sudah standby nanti insya Allah. Jadi Bapak dengan Pak Slamet dengan Pak Denny insya Allah nanti masuk ke link tersebut jam 10 Pak ya. Jam 10, oke. Ya, sekarang mungkin refleksi pembelajaran sekarang aja kan Pak ya. Nah, makasih Pak. Ya, kembali lagi anak-anak sekalian ya. Setelah melihat pembelajaran memang Bapak melihat lompatan-lompatan gitu. Karena kalau Bapak mengajar, sama Bapak juga dulu mengajar matematika, untuk langsung ke kesimpulan itu tidak seperti yang Bapak lihat pada hari ini. Kamu sudah langsung bisa menyimpulkan. Titik A, X, Y dicerminkan pada sumbu X, langsung jawabannya sekian. Kalau Bapak tidak seperti itu dulu ya, ada beberapa 2-3 tahap sampai semua siswa mengerti. Nah, tapi begini ya, setelah tadi pas soal kuis, melihat kuis, menurut Bapak terlalu lama ya kalau kalian menjawabnya dengan itu kan pertanyaan masih sifatnya masih sangat mendasar. Jadi pertanyaan menurut saya Ibu tidak usah ditulis sebetulnya. Itu mah bisa pertanyaan berupa pertanyaan lisan. A 3,4 diserminkan pada sumbu X berapa, pada sumbu Y berapa, harusnya
Kalau tadi di penurunan rumus sudah begitu cepat, tentunya di jawaban juga harus cepat lagi, ya. Karena menurunkan rumus lebih sulit, X, Y jadi Y, X atau Y jadi Y, min X itu kan lebih sulit daripada menjawab A 3,4 dicerminkan pada sumbu X pada sumbu Y. Harusnya dengan beberapa detik kalian bisa menjawab, ya. Ya, karena kayak tadi misalnya dicerminkan pada sumbu X itu mendatar, berarti turun ke bawah, berarti ya yang dari bawah ke atas, yang atas ke bawah, berarti yang rubah kan sumbu Y-nya bisa cepat. 3,4 dicerminkan pada sumbu Y berdiri, berarti dari kanan ke kiri, yang rubahnya berarti X-nya. Nah, itu bisa dijawab dengan cepat. Jadi untuk mengefisienkan waktu, sebaiknya pertanyaannya pertanyaan lisan. Yang perlu dipertajam, Ibu dan anak-anak ya, karena kita ininya sekarang anjuran yang dari pemerintah agar anak kritis, mulailah pada soal-soal yang tingkatnya tinggi ya, atau dikenal dengan istilah hot. Hot itu ada yang ingat ya anak-anak? Ada yang pernah diberitahu oleh guru apa itu hot? Higher order thinking skill ya. Jadi kemampuan tingkat tinggi. Misalnya coba kalau Bapak tes, Bapak tes bisa nggak? Mau nggak? Siap nggak kalau dites sama Bapak? Siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Ya. Siap. Nah, kita coba ya. Sekarang ini yang tingkat tinggi nih, tapi masih dalam pelajaran ini. Coba titik A ya, sok ditulis. Titik A 4,1 dicerminkan pada sumbu X. Saya mau jawab, Pak. Nyambung nih pertanyaannya. Kemudian bayangannya dicerminkan pada garis Y sama dengan X. Bayangan terakhirnya berapa? Coba. Oh, detik. Iya, mulai bekerja ya. Oke, itu udah termasuk soal yang agak menengah. Cung, siapa? Siapa, ayo? Siapa, ayo? Ayo, siapa? Maksud soalnya mengerti ya, maksud soalnya ya? Saya boleh jawab, Pak? Boleh, ya. Siapa tuh? Saya Raya. Jawaban hasil akhirnya itu min 1,4. Min 1,4. Coba ada jawaban lain nggak? Min 1, Raya menjawab min 1,4. Yang lain? Sama, Pak. Saya jawabannya sama dengan Raya. Min 1, iya. Siapa? Nadira ya? Nadira sama. Ya, Pak. Saya sama, Pak, dengan Raya. Oh, sama juga. Siapa yang sama? Zahra. Oke, iya. Iya. Saya juga bersependapat sama ini Raya. Raya, oke. Udah ya, kita bahas coba. 4,1 dicerminkan pada sumbu X. Jadi yang berubah sumbu X kan begini ya. 4,1 posisinya ada di atas, dicerminkan ke bawah, berarti yang berubah apa? Iya. Iya, Pak. Jadi 4,1 ya. Iya. Betul tidak? Iya, Pak. Betul, Pak. 1. Sekarang dicerminkan pada garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X yang berubah apa? Posisinya. Posisinya yang berubah ya. Kalau X, Y jadi apa? Kalau X, Y tadi menurut rumus
dirubah ke sumbu Y sama dengan X, rubahnya jadi berapa tuh hasilnya? Koma X. Jadi Y, X. X. Nah, tadi dari 4, min 1. Dari, ya, pertama kan 4,1, kemudian disatukan jadi 4, min 1, ya. Berubah lagi menjadi min 1,4. Min 1,4. Ya, berarti jawabannya betul ya? Min 1,4. Ya, alhamdulillah bagus. Nah, seperti itu disebut soal ya kadarnya termasuk menengah kita ya. Udah tidak mendasar lagi, udah levelnya naik. Nanti ada lagi soal yang lebih tinggi lagi, misalnya titik A 4,1 diterminkan pada garis X sama dengan 5 misalnya. Nah, itu mungkin ya untuk ke depan seperti itu ya. Jadi jangan puas dengan soal-soal yang mendasar. Jadi karena ini sudah yang kedua, kita naik tentunya levelnya ke yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi Bapak memberikan apresiasi, kata-kata hebat lah, luar biasa. Baru kali ini selama Bapak melihat supervisi di SMP Insan Kamil yang terbaik menurut Bapak selama Bapak mensupervisi kelas. Ya, itu saja anak-anak ya. Selanjutnya mungkin Bapak nanti obrolannya dengan Ibu saja karena terkait dengan pembelajaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya ya. Alhamdulillah. Pak Selamat, mungkin kita istirahat dulu ya, nanti jam 10 masuk lagi ke link yang awal. Oke, Pak. Ya. Di share lagi ya, share ulang. Ya. Lancar ya. Ya, biar mencerita. Nanya ke guru. Tapi nggak kedengeran suara saya. Suara saya nggak kedengeran. Suara saya, suara baca. Nggak kedengeran kan ya? Pak Selamat. Oh, Pak Selamatnya udah keluar ya. Ya, nanti kita alhamdulillah selesai ya. Terima kasih kepada semuanya berjalan dengan lancar. Yang lainnya silahkan istirahat dulu ya. Baik, nanti mungkin ada beberapa yang ikut nanti jam 10 ya. Silakan sebelum jam 10 mungkin masuk ke link yang sudah disiapkan. Sekali lagi terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Umi. Saya pamit diri.